Halo, di sini saya akan menjelaskan strategi penentuan harga jual menggunakan metode costing di PT Rakabu Furniture. Tujuan penentuan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menentukan harga yang masuk akal bagi konsumen dan juga agar produsen dapat bertahan di pasar. Setiap perusahaan berada dalam biaya berdiri dari pasar karena perusahaan dapat kebutuhan dan kebutuhan itu. Oleh karena itu, saat menentukan biaya produk, semua variabel dan biaya tetap harus dipertimbangkan setelah fase bertahan hidup selesai. Perusahaan juga mengupayakan keuntungan yang ekstra. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan laba. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan menawarkan dasar-dasar pasar. Jadi, harga ditetapkan sesuai dengan permintaan produk dan pengganti produk tersebut. Jika permintaan tinggi, maka harga juga akan tinggi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penguasaan pasar. Penguasaan pasar ini yang disebut adalah perusahaan memperlakukan angka retail untuk barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan pasar yang besar. Teknik ini membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Yang terakhir dari tujuan adanya strategi penentuan harga itu ada pasar untuk ide inovasi. Maksudnya adalah perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi yang mutakhir. Harga tinggi karena biaya produksi yang tinggi. Misalnya ponsel, gadget, dan beberapa produk inovatif yang memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam mempertimbangkan strategi penetapan harga. Yang pertama ada biaya, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada target pasar, yang keempat ada jenis produk, yang kelima pesaing, dan keenam siklus produk. PT Rakabu Furniture. PT Rakabu Furniture ini adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis mebel atau furniture yang dipimpin oleh Insinyur Joko Budi yang beralamatkan kantor pusat di Jalan Ahmad Yani nomor 331 Kalisosok atau Kabupaten RW 13 Sumber, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, yang menjadi sasaran pemasaran produk di PT Rakabu sebagai besar produk itu akan dijual di pasar luar negeri dan selain itu juga PT Rakabu Furniture ini juga melayani pemesanan di pasar lokal yaitu kurang lebih sebanyak 20 bahan baku yang dipasarkan di PT Rakabu ini tentunya bahan baku yang standar ekspor. Promosi produk ekspor melalui promosi produk ekspor yang ada di PT Rakabu Furniture ini biasanya melalui pameran dagang dan melakukan komunikasi melalui surat elektronik atau email dengan calon buyer atau buyer. Selanjutnya ada kekaryawanan. PT Rakabu Furniture dalam mengelola dan menekankan pada bersama yang baik dan harmonis di antara para pekerja. Adanya hubungan kerjasama yang harmonis
pedoman kerja. Dengan adanya kerjasama yang baik dan motivasi kerja yang besar akan menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi atau bagian-bagian kekaryawanan yang yang pertama itu ada struktur organisasi ini adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan perusahaan. Yang kedua itu ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab mengawasi, mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan. Misalnya membuat anggaran belanja perusahaan, juga membantu mengelola keluar masuknya dana perusahaan. Selain itu ada mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyimpanan dan mengambil langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan usaha dan mempengaruhi struktur keuangan dan alokasi dana. Selanjutnya ada manajer pasar. Manajer harus mengurus kepemimpinan secara langsung pada tim pemasarannya, yaitu bertanggung jawab untuk berkreasi, memperhatikan dan menganalisis pelanggan, pasar, pesaing, dan hubungan relasi mereka. Selain itu, manajer pemasaran harus memiliki keterampilan menganalisa, menetapkan perkembangan dan kemampuan memahami analisa pasar. Selanjutnya ada manajer administrasi. Manajer administrasi untuk mengkoordinasi dan membantu operasional umum organisasi. Untuk mengelola suatu proyek atau acara atau organisasi guna menjamin audit dan dokumentasi pekerjaan tersimpan dengan baik sesuai dengan prosedur. Lalu ada bagian quality control. Keberadaan quality control atau yang bisa disebut dengan sebutan QC tentunya sangat penting dengan suatu perusahaan. Quality control yang memiliki tugas sebagai pemantau proses produksi yang dikerjakan oleh orang yang bertugas sebagai operator produksi. Untuk menjadi quality control tentunya sangat dibutuhkan pengalaman dan ketelitian dalam memeriksa bahan yang dikerjakan oleh operator produksi dan setelah memenuhi standar kualitas baik. Selanjutnya ada bagian produksi. Tugas umum bagian produksi adalah memproses dan mengolah suatu produk barang dari suatu bahan dasar menjadi bahan baku, diolah hingga menjadi terbentuknya dan sesuai dengan keperluan, yaitu menjadi barang jadi. Bagian produksi ini yaitu juga bekerja untuk mengoperasikan mesin atau peralatan di suatu pabrik dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan prosedur dari perusahaan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada bagian marketing. Nah, tugas bagian marketing ini sama halnya dengan bagian pemasaran. Akan tetapi pengertian marketing di sini yaitu untuk meraih perhatian konsumen sehingga mereka mau membeli produk kita. Bagaimana menjadi konsumen? Kita menjadi konsumen yang loyal. Jadi tugas marketing ini yaitu mempengaruhi para konsumen agar para konsumen itu terus tertarik dan menjadi pelanggan yang loyal terhadap ada sanding. Sanding memiliki tugas yaitu memastikan produk atau bahan-bahan sebelum masuk ke dalam proses coloring atau pewarnaan. Produk kayu tersebut menjadi dasar yang akan dilakukan coloring. Nah, ini sebelumnya itu harus dipastikan dalam keadaan halus dan tanpa adanya goresan tertentu yang mengganggu kenyamanan konsumen nantinya. Lalu masuk ke bagian coloring. Nah, coloring ini bertanggung jawab untuk mewarnai produk yang sudah melalui proses sanding. Lalu yang terakhir itu ada packing.
packing ini tugasnya adalah mengemas produk dengan tepat dan sesuai dengan standar pengemasan yang ada. Tanggung jawab bagian ini sangat penting karena bagian ini harus memastikan bahwa produk dapat terkemas dengan baik. Selanjutnya itu ada macam-macam produk yang ada di PT Rakabu Furniture. Nah, di PT Rakabu Furniture ini ada 9 produk, yaitu diantaranya ada kabinet, yang kedua ada coffee table, yang kedua ada dining table, yang selanjutnya ada TV stand, lalu ada pond table, bench, round table, buffet, dan produk lain yang sesuai dengan pesanan atau by custom. Nah, ini ada penetapan harga jual yang ada di PT Rakabu Furniture. Di PT Rakabu Furniture memperhatikan komponen-komponen berikut ini sebagai landasan penetapan harga jual. Yang pertama itu ada bahan baku. Bahan baku itu kisarannya 30-35% dari harga barang yang ada di invoice. Lalu yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional ini sebesar 20% dari harga barang di invoice. Lalu ada biaya finishing. Biaya finishing ini hanya sebesar 5% dari harga barang yang ada di invoice. Lalu biaya packing juga sama seperti biaya finishing, yaitu penetapannya hanya 5% dari harga yang ada di invoice. Selanjutnya ada biaya dokumentasi. Biaya dokumentasi ekspor ini meliputi yang pertama fee legal. Fee legal ini nilainya 400.000, lalu tracking ini nilainya 2 juta, lalu bill of lading ini 550.000, lalu certificate of origin 250.000, biaya fumigasi itu 300.000, dan yang terakhir itu ada EMKL. EMKL ini senilai 3.450.000. Nah, tadi merupakan biaya dokumentasi dalam proses ekspor. Selanjutnya itu ada fee agent. Fee agent ini ada besarannya 5% dari harga barang yang ada di invoice. Lalu ada biaya markup. Ini besarannya 24-35% dari harga barang yang ada di invoice. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini besarannya yaitu 5% dari harga barang yang ada di invoice juga. Lalu untuk menghitung penetapan harga, PT Rakabu ini menggunakan metode full costing, di mana mereka memasukkan seluruh biaya-biaya yang digunakan dalam proses ekspor tersebut. Nah, di PT Rakabu Furniture ini terbagi menjadi 3 jenis produk dan menggunakan metode full costing juga. Yang pertama itu ada produk namanya bench dengan ukuran 100 cm, yang dipesan itu ada 150 unit. Nah, ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan bench senilai 150 unit dengan ukuran 100 cm tersebut. Selanjutnya untuk produk yang kedua itu ada bench juga, ukurannya itu senilai 130 cm dengan dengan pesanan senilai 150 unit. Nah, ini cara penghitungannya itu juga sama seperti yang
bench ukuran 1 cm. Nah, ini untuk harga bench senilai 130 cm ini harga per unitnya didapatkan 55,44 US dollar. Selanjutnya yang terakhir itu ada produk Pacific Dining Chair, yaitu dengan pesanan produknya 120 unit. Nah, ini untuk cara penghitungannya sama seperti sebelumnya, dengan harga per unitnya, harga per unit produknya itu senilai 43,05 US dollar. Nah, ini perkiraan perhitungan laba yang nantinya ditetapkan untuk tahun depan. Ini ada hitung-hitungan perkiraan perhitungan labanya. Yang pertama ada penjualan yang masuk itu senilai 22.973.360 rupiah. Lalu dikurangi biaya-biaya yang ada di sini. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, biaya operasional, biaya finishing, biaya packing, biaya dokumentasi ekspor, fee agents, biaya lain-lain. Nah, itu dikurangi dengan biaya-biaya tersebut. Setelah diketahui total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut, maka nilai dari penjualan itu dikurangi dengan total biaya. Nah, itu bakalan ketemu dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, di sini itu laba bersih sebelum pajaknya itu senilai 5.939.735.460 rupiah. Nah, berdasarkan peraturan Ditjen Pajak tentang besaran pengenaan pajak yang berlaku mulai tahun 2014, maka perhitungan pengenaan pajak PT Prakabu ini adalah senilai berikut: dari 5%, 15, 25, atau 30. Nah, 5% dikalikan dengan 50 juta, ketemunya 2.500.000. Nah, ini pajak yang dikenakan oleh PT Rakabu apabila pajaknya 5% itu senilai sekian, dan begitu juga seterusnya sampai 30%. Nah, pajak yang dikenakan itu kisaran senilai 1.549.920.638 rupiah. Nah, berdasarkan perkiraan tarif pajak di atas, maka perkiraan laba bersih setelah pajak dari perusahaan adalah 5.659.735.460 rupiah dikurangi dengan pajak yang dikenakan tadi. Nah, ketemunya itu ada sekitar nilai 4 miliaran. Nah, itu tadi adalah penetapan harga dengan metode full costing di PT Rakabu dan sekaligus perkiraan perhitungan laba